Melarikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara yang kami hormati, marilah pada kesempatan malam hari ini kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan imannya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajahah dalam majelis yang mulia. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara yang kami hormati, marilah kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan kultum dari Ketua PDM Pak Nurbani Yusuf. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur kepada Allah, limpahan rahmatnya membawa kita ke majelis ini. Ini pertemuan yang kedua, insya Allah semoga barokah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir, yang membawa risalah Islamiyah. Bapak sekalian, mohon maaf agak terlambat tadi. Kebetulan malam Jumat itu saya di kampung ada yasinan, tahlilan. Tadi tapi sudah berubah 50 orang sampai 70 orang. Kita sudah hampir 10 tahun dan hari ini mereka semuanya sudah jadi majelis Muhammadiyah. Karena yasinannya sudah berubah, modelnya juga berubah. Tadi ada belajar wudhu, baru cari ganti, terus saya tinggal. Kemarin hari Senin kita sibuk, ada persoalan tayupan. Hanya 37 hasta dari masjid, di Masjid Mutakin mana Sidomulyo, di lapangan itu dipakai tayupan. Dan itu memang sangat luar biasa hari ini, Pak. Dulu ketika saya masih kenal Pak Patah itu ketua paguyuban tayuban Malang Raya, rumahnya di Payan. Di fair saja ketika beliau meninggal dunia itu juga kuburnya itu juga disiram dengan arak. Tapi dia gentle. Ketika beliau misalnya mati, meninggal, sebelumnya itu kita ada beberapa orang yang nanggap tayyub itu di depan masjid. Itu begitu kita laporkan kepada beliau, beliau datang dan memerintahkan untuk pembongkaran. Karena dia sangat bersikeras tidak ada tayupan di sekitar rumah ibadah. Malam tahun baru 2013 yang lalu, kita juga menggagas bagaimana agar alun-alun ini steril dari konser-konser yang bersifat pornografi. Dulu ada trio macan, macam-macam. Akhirnya kita sepakat, ya sudahlah, kita berdamai dengan majelis zikir. Yang penting tidak ada konser-konser yang merusak. Dan itu hari ini kita di Muhammadiyah insya Allah masih concern dengan itu. Dan insya Allah tahun baru kemarin pun di alun-alun Masjid Nur tidak ada. Itu barangkali bagian dari nahi mungkar. Ini memang persoalan-persoalan yang sangat sulit, karena memang nahi mungkar itu begitu kita lakukan sulitnya setengah mati. Kadang kita harus berdamai sedikit. Kita keras itu kan kadang-kadang kalau di masjid kita bilang innamal khamru wal maisur, sesungguhnya judi, minuman keras itu haram di masjid. Semua orang tidak ada minum,
Di masjid gak ada orang judi, ya sudah diem aja. Coba kalau dalil itu disampaikan di tengah forum Tayuban, berani nggak kita? Di Tayuban kita bilang innamal khamru wal maisir. Coba pada saat ketika misalnya di stadion kemarin ada festival 1000 bandeng, coba siapa yang berani bilang bahwa itu musyrik? Mana yang ada? Nggak ada. Semua sudah tiara. Termasuk kemarin ketika Tayuban di Masjid Al-Mutakin, siapa berani mencegah? Takbir saja, lari. Jamaah, nggak ada yang berani lihat. Lawang Masjid Mutakin itu juga dipenuhi dengan parkiran karena itu meluber. Pas malam minggu itu terakhir itu sampai penuh. Nah ini yang barangkali perlu kita mulai pikirkan, bahwa kita harus ambil sikap bahwa untuk melakukan nahi mungkar itu tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus bersoft-soft, berjamaah. Kita tidak bisa sendirian, tidak bisa saling menyalahkan. Tetapi kita saling bersinergi. Itu barangkali pengantar. Yang kedua, singkat saja, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini pertemuan yang sangat baik. Pak Lukman hadir, Pak Chandra bisa hadir, Pak Muklis bisa hadir. Insya Allah ini pertemuan yang sangat baik, dan saya optimis insya Allah nanti ke depan Masjid At-Taqwa menjadi semakin baik. Barangkali nanti soal perluasan pengembangan masjid yang di belakang insya Allah juga sudah selesai dalam arti apa, selesai anunya Pak Muklis, selesai deal-dealannya, tinggal penyelesaiannya. Tapi insya Allah kemarin sudah kita kalkulasi rapat pertemuan kemarin dengan takmir harian. Insya Allah kita sudah, insya Allah kalau bulan ini Januari target kita 1,5 miliar, insya Allah kita bisa. Dan insya Allah padahal kita belum menggerakkan jamaah. Insya Allah nanti 1-2 minggu lagi setelah itu selesai di notaris, perjanjian juga sudah rampung. Nanti ada wacana dari takmir kemarin akan dibuka untuk temboknya itu. Kemudian ada gerakan wakaf tunai, jadi yang syar'i, bukan masjid dijual, tetapi gerakan wakaf tunai per meter 2 juta. Saya pikir itu insya Allah mungkin target kita 2 tahun selesai perluasan. Syukur nanti kita sudah merambah ke yang di bengkel itu, sehingga nanti proses perluasan dan pengembangan Masjid Taqwa menjadi semakin jelas. Kemudian program-programnya juga semakin maslahat bagi umat, karena melihat kondisi Batu yang juga semakin mencemaskan. Karena itu peran masjid menjadi sangat penting, menjadi sangat vital, karena masjid ini bebas dari politik, bebas dari kepentingan lain-lain. Insya Allah kalau gerakan itu diawali dari masjid, maka insya Allah orang akan bisa terima. Beda kalau lewat partai atau yang lain. Nah, insya Allah nanti kita juga akan tetap ada semacam silaturahim dengan pengurus masjid yang lain, terutama Masjid An-Nur. Saya pikir kita berada di sebuah segitiga kota di Pak Chandra ini, kita tetap harus ada saling berhubungan. Termasuk misalnya kemarin kita dari Muhammadiyah juga menggagas tentang perwali. Kita usulkan kepada Pak Wali Kota perwali tentang hiburan di sekitar tempat ibadah. Draftnya sudah kita susun selesai. Cuma kemarin persoalannya adalah ketika kita akan mendefinisikan apa itu kesenian. Saya bertanya kepada para kiai, apakah nasyid itu juga kesenian? Dia bilang iya kesenian. Wali Murtada juga jawab iya kesenian. Kalau ini dilakukan berarti nanti nasyid nggak bisa di dalam masjid, tiba nggak bisa di dalam masjid. Wah, ini berarti harus dipending dulu ini kan kemarin itu yang jadi persoalan. Kemudian yang selanjutnya adalah
tentang kemarin kita sampaikan karena dari MUI juga diam, itu kita menyampaikan kepada fatwa dari Muhammadiyah agar pemilik perusahaan, pemilik hotel, pemilik tempat hiburan pada saat Natal kemarin tidak memaksa pegawai atau karyawan muslim memakai atribut Natal. Bayangkan kalau seorang muslim tiba-tiba diberi pakaian sinterklas, habis itu sumu dilepas sholat, terus naik lagi dipakai lagi. Itu saya hitung hampir 200 orang di Kota Batu karyawan muslim yang dipaksa memakai atribut Natal. Ada yang berpakaian sinterklas, ada yang berpakaian Bunda Maria dan macam-macam. Ini kan bagian dari persoalan yang harus, artinya memang takwa nanti tidak hanya berkutat pada persoalan ngurus dirinya sendiri, tetapi bagaimana agar masjid takwa ini juga maslahat bagi masyarakat sekitar, maslahat bagi jamaahnya. Termasuk gagasan kemarin dari Pak Muklis dan Pak Chandra tentang bagaimana agar kita masjid takwa ini juga punya tim yang bisa merawat, memerawat jenazah jamaah masjid takwa. Karena masjid takwa ini ada yang berjarak 10 km dari sini, ada yang dari Sumber Brantas, ada yang dari Punten, ada yang dari Ororodowo, Sanggra. Mereka sendirian. Ketika meninggal kemarin sendirian. Kita tidak pernah tahu. Nah, ini nanti akan ada tim yang nanti barangkali tinggal nelpon bahwa salah satu jamaah masjid takwa meninggal di mana, itu ada tim datang. Sehingga nanti semua yang kita lakukan ini menjadi lebih baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur kami sampaikan atas pengarahan dan tausiahnya. Untuk selanjutnya memasuki acara inti, kami persilahkan Bapak Chandra untuk memimpin rapat pada malam hari ini. Mungkin kami minta Pak Lukman memberikan arahan selaku Ketua Takmir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka mensosialisasi susunan takmir Masjid Taqwa Batu. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa nama saya bukan Muhammad Lukman, tapi Lukman Muhammad Baisa atau Lukman Moh Baisa. Kemudian kami diminta untuk memimpin sebuah takmir Masjid Taqwa Batu yang kabinetnya telah disusun. Yang hari ini saya baru melihat susunan kabinet. Secara garis besar saya anggap ini sudah jauh lebih lengkap dan mungkin jauh lebih berbobot dari sebelumnya. Karena Anda yang tahu, Pak Nurbani yang tahu, saya perlu kenalkan yang pertama. Yang kedua, apa pertimbangannya orang per orang yang tercantum di sini, pertimbangannya apa, kemudian job description-nya juga saya sudah barusan baca. Pada intinya ini akan menjadi besar kalau organisasi itu baik. Untuk menjadi organisasi baik itu job description harus pas. Kita menangani takmir ini secara profesional. Profesional itu kalau boleh saya artikan Pak Chandra, profesional itu adalah orang yang menangani sesuatu yang bukan miliknya, yang memanage sesuatu yang bukan miliknya. Maka syarat utamanya adalah amanah. Yang kedua, expert di bidangnya. Yang ketiga, kuat etika profesinya.
Kira-kira itulah secara garis besarnya. Kemudian secara Islam, secara syariah adalah amanah sudah jelas, expert juga sesuai dengan syariah, dan kuat etika profesi itu artinya juga sudah mencakup dalam syariah. Kebetulan saya di sini dipilih bukan karena kemampuan atau karena apa, tapi karena sesuai dengan wasiatnya Abah. Jadi ayah saya memberikan wakaf tanah ini, memberikan beberapa syarat kepada saya. Syarat yang pertama adalah diserahkan kepada Muhammadiyah. Syarat yang kedua, masjid ini dimakmurkan. Syarat yang ketiga, kalau bisa ada PKIA dan sekolahan, ditambahkan itu. Kemudian sebagai pemberi wakaf, saya bilang saya minta anak saya Lukman untuk nanti menggantikan saya sebagai ketua. Buat saya bukan masalah besar sebagai ketua umum, tapi yang saya ingin bentuk adalah bukan Superman tapi super tim. Nah, ini semua kita kerja lillahi ta'ala, kita kerja untuk sangu akhirat, tidak lebih, tidak kurang dari situ. Kemudian bidang garapan kita, seperti yang tadi Pak Nurbani katakan, kita tuh punya musuh banyak di luar. Musuh Islam itu menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan yang paling utama adalah kebodohan. Karena kebodohan itu bisa menghancurkan Islam itu sendiri. Di masyarakat kita bisa baca bahwa beberapa kali langkah-langkah orang-orang Islam di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, itu sangat merugikan orang Islam sendiri. Kami menginginkan masjid ini dikelola secara profesional dan benar, dan dengan pintar, jadi tidak bodoh cara menangani masjid ini. Tidak semua orang didatangkan suruh bicara siapa dia, kita tidak tahu. Berbahaya karena ada beberapa masjid yang kebetulan orang-orang yang suruh bicara ternyata ISIS, ternyata teroris dan sebagainya. Saya punya kelompok teman di Jerman, itu kebetulan Muhammad Atta itu bergaul di situ. Begitu dia melakukan teror di 11 September itu, teman-temannya semua sekarang dipenjarakan, tidak jelas salahnya apa, tidak diadili sampai hari ini. Jadi Muhammad Atta itu dia berbuat sesuatu yang menjadi korban kelompoknya. Kebodohan yang kemarin kita lihat di Prancis, akibat dari itu sekarang perkembangan Islam agak tersendat yang tadinya begitu keras. Jadi sebetulnya bidang garapan kita luas, Ada beberapa kelompok-kelompok yang dimotori oleh anak-anak muda yang sebetulnya mereka belum cukup ilmunya, baik ilmu agama maupun ilmu politik atau ilmu sosial yang lain. Jadi satu hal lain yang bisa menjawab apa yang diutarakan Pak Nurbani tadi adalah persatuan. Jadi kita harus bersatu, kita harus mengerti situasi, membaca situasi. Apa yang dilakukan di Prancis itu sebenarnya sudah disetting, sudah disiapkan oleh media-media barat. Begitu cepat menyebar dan begitu cepat mengembangkan anti-Islam yang sedemikian kuat, yang tadinya sudah mulai bersemi
sudah mulai tumbuh. Rasulullah bukan tidak pernah dihina pada saat beliau hidup. Bahkan beliau melarang. Bahkan Allah mengutus Jibril untuk menanyakan kepada Rasulullah, orang-orang yang menghina kamu itu saya tinggi Uhud ini saya bunuh semua. Rasulullah bilang, jangan ya Rasul, ya Allah, ya Jibril, mereka tidak mengerti. Kalau mereka mengerti pasti tidak akan menghina saya. Jadi pada saat ada orang Yahudi yang memaki-maki dia, seorang buta pengemis di jalan, Rasulullah mendengar itu, dideketin, ditanyain, kamu punya keluarga enggak? Enggak punya. Terus kamu buta, bagaimana cari makan? Saya diberi orang. Kalau makan siapa yang nyuapi? Ya, ada keponakan saya kadang-kadang nyuapi. Bagaimana kalau kamu saya suapi sekarang? Setiap pulang dari masjid, Rasulullah setiap waktu tertentu menyuapi orang buta tadi, orang Yahudi, sambil disuapi, sambil menghina, mengata kotor kepada Rasulullah. Sampailah pada saat Rasulullah meninggal, digantikan oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, yang dia mengatakan lain, ini tangannya lain, sopan santunnya lain. Ya, orang yang biasa nyuapi kamu sudah meninggal, namanya Rasul Muhammad Rasulullah. Itu mau pingsan orang. Jadi tidak harus menghina itu dibunuh, dan itu merugikan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang saya katakan tadi. Kebodohan adalah musuh kita. Jadi kita mengelola masjid ini memang tujuannya memakmurkan. Tapi jangan salah, kalau sudah makmur belum tentu orang-orang di luar situ ikut senang. Kita pasti akan ada banyak yang tidak suka, baik orang Islam sendiri maupun apalagi yang non Muslim. Apa yang dikatakan Pak Nur tadi adalah keprihatinan kami juga, bahwa anak-anak Islam yang disuruh pakai pakaian sinterklas dan sebagainya, suruh merayakan sesuatu di mana menurut dia Tuhan itu lahir. Ini kan sangat menyakitkan untuk orang yang beriman. Tuhan yang dilahirkan, kita ikut mengucapkan selamat, kita ikut merayakan, itu konsekuensinya berat ya. Sementara kita tahu bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, kalau bagaimana kita bisa merubah mindset itu kalau kita tidak bersatu? Bagaimana kita bisa merubah situasi seperti itu kalau kita internnya saja masih tidak stabil? Jadi bidang garapan kita banyak, luas. Kemudian terutama dalam menangani masjid, kita tidak punya dikotomi, oh ini aliran Muhammadiyah, aliran NU di dalam masjid. Walaupun pelan-pelan kita sadarkan dia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Saya punya pendapat lain tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf sudah jelas. Nahi mungkar itu lebih bersifat destruktif. Jadi kita mengajak misalnya anak kecil, ayo sholat. Berkali-kali kita suruh sholat, dia tidak melakukan sholat, maka kita berhak atau wajib memukul dia. Menyuruh sholatnya itu amar ma'ruf, mukulnya itu nahi mungkar. Ada kejadian di Medan, ada seseorang Cina yang membuat tempat karaoke sama nightclub di dekat masjid. Takmir masjid memberi surat kepada dia bahwa jangan bikin nightclub di sini. Ini tempat orang ibadah sekitar sini. Dia tetap jalan karena dia temannya Pangdam, temannya Kapolda, temannya Kapolri. Entertain itu dia tetap jalan. Kemudian takmir datang lagi, bahkan diusir sama mereka. Takmir sudah berusaha untuk amar ma'ruf.
karena amar ma'ruf tidak pernah didengar, maka khotib yang khotbah dititipin. Sekarang siapa yang bisa nyerang itu, maka begini. Karena itu akan membuat maksiat di sekitar masjid. Setelah khotbah Jumat, para jamaah ini nyincing sarungnya, nyerbu netlep itu, dibakar. Itu adalah nahi mungkar sebenarnya. Walaupun konsekuensinya sebagian takmir itu dipenjarakan. Tapi sejak itu ada perda di Medan yang tidak boleh ada netlep di sekitar masjid. Jadi tantangan sekarang berbeda. Segala gerak-gerik Anda, pers itu sudah siap untuk, karena mereka sudah menguasai pers sedemikian rupa. Dan Anda bisa melihat bagaimana kekuatan media sekarang ini. Banyak kejadian-kejadian yang bisa kita baca situasi ini. Intinya hanya satu, kita bisa mengatasi masalah di Paris, masalah tabloid itu kalau kita boikot. Waktu di Swiss ada pemerintah membenarkan karikatur-karikatur yang menghina Rasul, kemudian internasional dunia Islam memboikot mereka, akhirnya mereka mencabut itu. Jadi kita punya kekuatan market. Jadi mungkin itu yang sedikit saya bisa utarakan. Hati-hatilah dalam mengendalikan organisasi apa saja, terutama yang menyangkut masalah akidah Islamiyah ini. Karena musuh Anda yang paling utama adalah ada di dalam masjid ini. Orang-orang bodoh yang melakukan sesuatu berdasarkan emosional. Saya mengamati sebetulnya ada beberapa kelompok kecil di masjid ini yang mereka tidak bisa mengekspresikan kegembiraan. Jadi mukanya muka sedih, kayak semua itu menjadi musuh. Diajak salaman saja tidak mau. Itu ada. Itulah, menurut saya itu kebodohan. Dan kita wajib memintarkan dia. Jadi banyak fatwa-fatwa yang dulu itu sudah dibahas lama, sekarang kembali lagi dipakai lagi. Saya pernah mencontohkan, misalnya di kuburan itu sandal harus dilepas, memang sunnahnya begitu. Tapi tahun 39 itu sudah ada perdebatan. Saya lupa di Semarang waktu itu apakah Hasan Bandung atau siapa, saya lupa. Intinya sudah sepakat bahwa di kuburan itu sunnahnya dilepas. Tapi kalau di situ ada beling, di situ ada duri, di situ ada kolojengking, wajibnya dipakai. Kenapa sekarang diputar lagi lagu-lagu itu? Banyak fatwa-fatwa yang sebetulnya merugikan kita. Mungkin sementara itu saya perlu kenal. Artinya saya disuruh menjadi ketua, tapi kabinetnya sudah ada, sehingga saya belum kenal. Secara garis besar memang saya anggap ini sudah lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih baik. Mungkin saya juga tanya sama Ali, katanya Ali ini cukup berbobot, kira-kira gitu. Mungkin saya minta Pak Nur bisa memperkenalkan, atau mungkin Pak Andra dulu, silakan. Oke, terima kasih Bang Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman, pertama-tama kita perlu saling kenal sebenarnya. Jadi supaya mungkin bertepat saya panggil satu persatu karena saya juga nggak kenal. Ketua umum saya pikir sudah tahu, tapi namanya terbalik. Jadi Lukman Muhammad Baisa.
Ketua 1 saya sendiri, Chandra Fajri. Ketua 2 Haji Mukhlis, sudah tahu semua ya, ganteng. Sekretaris Salis Rifai. Wakil Sekretaris Atin Hadianto, panggilannya Anton. Bendahara Muhammad Yusuf. Wakil Bendahara Farid Pasarela Syahputra. Bidang peribadatan Ketua Teguh Wijayanto. Anggotanya Abdul Muiz, Edong. Bidang dakwah Abdul Khalik, izin. Anggotanya Arif Saifuddin, sama. Ervanuddin, ada. KPUD. Bidang pendidikan dan kader Samsul Hidayat. Yang kedua anggotanya Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono. Ini orang KPU semua di sini. Tadi gajinya udah cukup semua, jadi takben lah perlu ada gaji. Bidang advokasi dan perbendaharaan Bayu Dwi Widi Jatmiko, Pak Mahmudi, Syaiful Amin. Moga-moga kita atau jamaah kita tidak ada yang punya masalah hukum ya. Itu minimal harus jadi saksi kita nanti. Bidang perpustakaan Ketua Yusuf Hasan, anggota Agus Budiwanto, izin. Yusrian Syah, di belakang, masih muda. Bidang pemuda dan remaja masjid Mukhlas Rafiq, sakit. Anggotanya Zaki, Mas Zaki ya. Kemudian anggota kedua adalah Slamet Heri Permana. Bidang pembangunan Kholifi Al-Abdad, Ali Abdad. Kemudian Zakaria, ada semua. Transportasi dan keamanan Anto Supriyanto, izin. Bapak Supeno, wonten. Suwepeno. Lagi Pak Kholik sudah datang. Muhammad Abadi. Bidang Humas Bapak Ghaufar Ismail. Muriono, Pak Zuhal Abdurrahman. Iki Abdurrahman. Keliru. Bidang sarana prasarana Imam Ghazali. Sambil dicek nama-namanya Pak ya. Kalau bisa jangan sampai ada salah ketik atau salah nama. Nanang Sugiarto, Ahmad Hussein, OEI, Zainul Irfaudin, namanya udah betul. Jumati, izin. Bidang layanan umat Muhammad Ishak, Syami'an, sakit. Jubaidi, izin. Haja Sa'diyah. Bidang kewanitaan Eva Kawito, hadir. Haji atau Haja? Haja Supeno. Haja Supeno. Lili Askuria.
Oh ya, ya. Memang harus ditulis namanya sendiri, bukan nama suaminya. Lili Asfuria. Anggotanya Nur Herfiah. Oh, mesti bojone itu. Ya insya Allah hampir sekitar 85-90% ya hadir dalam rapat hari ini. Bapak-bapak ibu sekalian, kita tadi sudah mendengar semacam, kalau saya menyebutkan semacam moto maupun garis penting di dalam pelaksanaan organisasi kita yang tadi disampaikan oleh Bang Lukman. Pertama, prinsip yang pertama tentu beliau menggunakan bahasa kata-kata profesional. Artinya apa yang kita lakukan itu juga harus bisa dipahami oleh semuanya. Artinya tidak boleh melakukan hal-hal yang sembunyi-sembunyi. Artinya dalam bahasa yang umum biasanya transparan. Nah, di dalam proses itu maka tentu semua aktivitas itu harus tercatat. Maka dalam rapat-rapat seperti kita hari ini, saya berharap yang menjadi sekretaris itu bergantian, ada yang menjadi notulensi. Kalaupun jangan sekretaris, mungkin gantian siapa ya, setiap bidang mungkin jadi sekretaris. Jadi mencatat itu penting. Kemarin saya diskusi banyak dengan Pak Muiz ya, salah satunya saya sampaikan di dalam manajemen itu unsur terpenting ya hampir sekitar 50-60% itu adalah mencatat. Ya, catatan itu penting. Oleh karena itu saya berharap nanti di dalam rapat-rapat berikutnya mungkin kita selalu membawa buku ini atau catatan ya, sehingga nanti ada progres apa yang sudah kita lakukan, apa yang pernah kita janjikan di dalam rapat itu, dalam rapat berikutnya sudah ada solusi atau sudah ada action yang sudah kita lakukan. Yang kedua, tadi Pak Lukman juga menyampaikan bahwa yang paling utama sementara ini adalah bagaimana kita menjaga persatuan di antara kita. Kalau perbedaan itu pasti ada. Kita lahir dari struktur keluarga yang berbeda-beda. Kita berasal dari mungkin kota atau mungkin budaya yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita mencari sama mungkin sulit. Tetapi yang harus kita pahamkan adalah bahwa kita di sini memiliki tujuan yang sama. Semuanya saya pikir yang menjadi atau mau menjadi pengurus ini ya untuk mencari rumah kita nanti di surga. Sehingga tentunya dengan visi yang sama itu menyatukan kita untuk bekerja bersama. Nah, kalau ada hal-hal yang menjadikan atau yang tidak puas lah atau tidak sama pendapatnya, itu ya harus disampaikan langsung di dalam tim kita ini. Jangan disampaikan di luar, karena selain itu tidak ada solusi. Kalau di luar kan berarti hanya mengeluh, tidak ada solusi, maka itu akan terus tidak terselesaikan juga, dan itu nggak bagus. Oleh karena itu, kalau boleh saya ini, kalau ada masalah mungkin ada teman lain punya keluhan ini ditampung saja, tapi jangan dipanas-panasi. Saya ini sudah dapat keluhan dari beberapa teman yang tidak masuk dalam takmir, yang ngomong gini, ya saya dengarkan saja gitu. Ya nanti ini bang, nanti kita cari solusinya. Jangan kemudian ini dikembang-kembangkan lagi. Jadi teman-teman juga jangan mencari kemudian perbedaan yang akhirnya malah jadi clash gitu. Karena target ketiga yang tadi disampaikan oleh Bang Lukman, bahwa masjid ini harus ramai. Percuma kita nanti akan mengadakan perluasan masjid, jamaahnya 7 saf itu kan begitu. Oleh karena itu tugas kita adalah selain mempertahankan jamaah-jamaah kita yang sekarang sudah aktif ini, tugas berikutnya menambah jamaah baru. Ya, menambah jamaah baru caranya yaitu yang nanti kita pikirkan dalam bentuk program kerja ini. Ya, salah satunya misalkan kemarin saya sudah bilang sama Pak Muiz, diniyah itu harus kumpul di masjid ini, tidak boleh keluar dari masjid.
Nah, supaya apa? Supaya anak-anak kita yang sekolah diniyah itu memang terbiasa dengan kehidupan masjid. Nah, tinggal bagaimana nanti mengelolanya, kita pikirkan nanti struktur masjidnya nanti bagaimana, atau bangunan sekolahannya bagaimana gitu ya. Nah, ini kita pikirkan berikutnya. Tetapi yang jelas idealnya adalah sekolah diniyah itu harusnya ada di dalam masjid, karena mereka-mereka inilah calon jamaah berikutnya. Nah, kita sudah ada SD Muhammadiyah, ini integrasinya nanti bagaimana? Apakah hanya pada waktu sekolah sholat zuhur berjamaah atau asyar, atau bagaimana? Nanti perlu dicari dari tim peribadatan lah, untuk mencari bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini sudah bisa masuk ke sini. Nah, poin ketiga yang disampaikan oleh Mbak Lukman tadi, memakmurkan itu menurut saya sesuatu yang paling krusial. Banyak masjid-masjid yang kita dirikan